Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1025 Perhitungan Go King Zong. Tuan An sangat puas dengan reaksi semua orang. Reaksinya seperti reaksi cepat setelah menerima tamparan diplomatik. Dia bahkan sangat senang dengan penampilan Siang Ruolin. Jika hal ini terjadi di masa lalu, ia pasti ingin dipromosikan langsung menjadi diplomat. Cerdik, fleksibel, respon cepat, Siang Ruolin hanya tersenyum rendah hati, meletakkan tangan kirinya di tepi celananya, mengetuk telapak tangannya dengan jari tengahnya, lalu melingkarkannya ke bagian luar. Ji Fei langsung mengerti dan melirik ke sekeliling arena, yang mengisyaratkan bahwa bahan peledak dikubur di sana, dan juga di luar gimnasium. Dia benar-benar ingin membunuh Go King Zong di dalam hatinya. Jika dia tidak menyetujui permintaan King Chang, dia akan langsung membunuh Go King Zong. Siapapun yang ingin membunuhnya tidak akan pernah dilepaskan. Karena tindakan kedua orang itu sangat rahasia, tidak ada orang lain yang melihatnya. Kejadian tadi berlalu dengan cepat. Go King Zong membawa An Lao, Ji Fei dan yang lainnya ke sebuah ruangan pribadi di sisi timur dengan pemandangan yang sangat bagus. An Lao, silakan masuk. Tuan An mengangguk dan berjalan masuk. Ji Fei melihat kotak itu. Kotak itu dibangun dengan struktur baja dan terletak di sudut timur laut gedung olahraga, dekat dengan gerbang timur. Daya dukung beban di sini adalah yang terbaik, dan daya dukung kotak itu juga bagus. Kombinasi keduanya dapat sepenuhnya memastikan bahwa bahkan jika gedung olahraga di tengah meledak, kotak itu akan aman. Sekalipun ada yang runtuh dari atas, keselamatan tetap terjamin. Tampaknya Go King Zong masih khawatir tentang keselamatan An Lao dan tidak berani dengan mudah memengaruhi keselamatan An Lao. Senyum sinis muncul di bibir Ji Fei. Kalian semua keluarlah, dan biarkan Ji Fei tinggal di sini bersamaku. Ketika Tuan An melihat Go King Zong hendak masuk, dia segera melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Go King Zong sedikit malu, tetapi dia masih tersenyum dan mengangguk. Baik, Tuan An. Dia berhenti dan menatap Ji Fei yang mengikuti di belakang Pak Tuan. Kedua pria itu saling memandang, dan keduanya menunjukkan kemarahan dan niat membunuh yang sama di mata mereka. Go King Zong, Anda telah meminta dengan sangat agar kompetisi bela diri ini diselenggarakan hari ini. Saya yakin Anda tidak akan mempermalukan rakyat Longguo. Ji Fei adalah orang pertama yang memecah kebuntuan dengan senyuman, tetapi ini memberi tekanan pada Go King Zong. Tuan An terdiam, jelas-jelas peduli akan hal ini. Go King Zong merasa mual seakan-akan baru saja memakan kotoran, dan menatap tajam ke arah Ji Fei. Kompetisi bela diri hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu khawatir. Memikirkan fakta bahwa dia menghabiskan 100 miliar untuk membeli tanah ini dari Seng Lingyun, dia merasa sangat tertekan. Kali ini rencananya adalah membunuh Ji Fei, dan Ji Fei masih menggodanya sendiri, yang membuatnya semakin tertekan. Penatuan, yang telah berhenti, tiba-tiba menoleh. Go King Zong segera terdiam dan tersenyum. Penatuan, kumohon. Ji Fei, ayo masuk. Tuan An jelas sangat tidak puas dengan konflik antara Go King Zong dan Ji Fei. Go King Zong merasa sedikit cemberut. An Wendong dan yang lainnya secara sadar duduk di ruangan pribadi lainnya di dekatnya. Go King Zong masih mempertahankan sikapnya yang sopan. Setelah menyapa semua orang, dia perlahan pergi. 10 menit kemudian, 4 wanita muda mengenakan kaos leher V, rok mini biru tua, dan memperlihatkan kaki putih indah. Mereka berjalan keluar dari ring tinju di tengah. Di bawah cahaya,
Kulitnya yang halus dan putih itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, membuat pemandangan yang awalnya milik dunia lelaki itu langsung dipenuhi dengan hasrat dan nafsu binatang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pendekar yang sengaja menahan kesombongan mereka karena kedatangan An Lao, tiba-tiba meledak di bawah pimpinan keempat wanita itu, disertai siulan dan teriakan yang datang silih berganti. Keluarkan semua isi hati dan jadilah lautan kebahagiaan. Gu Qingzong menyapukan pandangannya ke wajah semua orang yang hadir. Sorot matanya dipenuhi dengan dingin. Dan berpikir dalam hati, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terkubur di sini selamanya dalam waktu dekat, dan akan terkubur di sini bersama dengan gimnasium. Dia melirik Ji Fei dan seringai di bibirnya semakin kuat. Ji Fei, tunggu saja. Saat kau mati, Villa Hui Chuyuan nomor 1 milikmu akan diserang, kau mencuri Huo Lei, dan aku akan meminta istrimu untuk mengganti rugi. Aku pun dipenuhi rasa gembira dan semakin sombong. Menggigit, suara renyah tiba-tiba terdengar di gedung olahraga, dan kemudian 4 wanita berdiri tegak sekaligus. Sosok mereka yang mempesona dan bagian tubuh mereka yang menarik perhatian membuat seluruh tempat itu hening dalam sekejap. Hadirin sekalian, konferensi bela diri dunia Longguo Ningjiang kini resmi berlangsung. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut penyelenggara konferensi, Tuan Gu Qingzong, ke panggung untuk menyampaikan pidato. Suara DJ live bergema di gimnasium melalui pengeras suara. Desir, seberkas cahaya menyinari Gu Qingzong. Gu Qingzong kini mengenakan jas putih dan dasi merah. Ia tidak lagi memiliki sikap rendah hati dan rendah hati seperti yang baru saja ia tunjukkan di hadapan Tuan An. Bahkan ada rasa bangga yang kuat di wajahnya. Meskipun cahaya menyinarinya dan dia tidak bisa melihat kegelapan di kejauhan, Gu Qingzong tetap melambaikan tangan kepada semua orang untuk menunjukkan keramahannya, lalu berjalan perlahan menuju arena di tengah. Keempat wanita itu sudah berdiri dalam 2 baris, membungkuk dan menunggu dengan hormat, sangat rendah hati. Gu Qingzong merasa sangat puas. Ketika sampai di panggung, dia melirik orang-orang di bawah dan berkata, "Selamat datang semua orang dari seluruh dunia untuk datang ke negeri naga untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri negeri naga ini." Wah, 1 kalimat dan langsung mendapat tepuk tangan. Setelah 1 menit penuh, tepuk tangan mereda. Gu Qingzong memandang semua orang dan melanjutkan, konferensi seni bela diri dunia Ningjiang hari ini adalah kesempatan bagus untuk menjalin persahabatan melalui seni bela diri. Terjadi keheningan sejenak dan suasana menjadi sunyi. Lebih-lebih lagi, Gu Qingzong berhenti sejenak. Semua orang di tempat kejadian menjulurkan leher dan menunggu dengan hati-hati, ingin mendengar poin-poin penting di bagian kedua kalimat Gu Qingzong. Bahkan Tuan An pun menunjukkan rasa ingin tahu. Ini juga merupakan kesempatan bagi seni bela diri bangsa naga kita untuk menjadi terkenal dan menaklukkan dunia. Suasana awalnya tenang, lalu, brengsek, sial, bagaimana kita bisa menaklukkan dunia? Dasar orang sombong, segala macam kutukan kemarahan muncul. Tuan An Wendong, dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Gu Qingzong, manajer umum grup Chen Fei dan seorang pria dengan keterampilan strategis yang hebat, akan mengucapkan kata-kata bodoh dan penuh kebencian seperti itu. Itu tidak terduga. Hanya ejekan Ji Fei yang semakin menjadi-jadi. Rencana Gu Qingzong begitu dalam. Ini ditujukan pada diri saya sendiri. Gu Qingzong tiba-tiba tertawa datar, dan suasana yang mendidih itu pun menjadi tenang untuk sementara waktu.
Saya tahu semua orang sedang marah dan tidak rela saat ini, bahkan merasa terhina, bukan? Omong kosong, seseorang meraung. Go Kingzong melambaikan tangannya, saya mengatakan yang sebenarnya, karena pada kompetisi hari ini, ada seorang tuan muda dari negeri Panjang, dan dia sangat kuat. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah An Lao dan Ji Fei. Tuan An memiliki ekspresi muram di wajahnya, tetapi Ji Fei tampak sangat alami. Seberapa kuat dia, aku bisa membunuhnya dengan satu tendangan. Aku akan menendangnya sampai mati, aku akan menusuknya sampai mati hanya dengan satu jari. Kutukan-kutukan kemarahan kembali meluap. Melihat kemarahan publik telah muncul, senyum Go Kingzong semakin lebar. Awalnya dia tidak ingin langsung mengusir Ji Fei, tetapi penyelamatan Xiang Ruolin dan penghinaan Ji Fei membuatnya marah. Aku mengerti apa yang dipikirkan semua orang, tapi percayalah, dia benar-benar hebat. Karena berhenti lagi, semua orang di tempat kejadian sekali lagi tertarik padanya. Karena dia dengan mudah menghancurkan ilmu bela diri 3 ninja tingkat tinggi dari negara yang, bahkan pemimpin ninja, Tuan Hiroshi Hirakawa, bukanlah tandingannya. Ledakan, suasana hening, semua mata tertuju pada Hiroshi Hirakawa yang tampaknya berada di luar jangkauan mereka. Bab 1026, apakah sudah waktunya untuk membersihkan tempat ini? Seluruh aura Hiroshi Hirakawa bagaikan gunung berapi yang meletus, menyemburkan amarahnya secara langsung, dan dia menatap Go Kingzong di atas panggung dengan amarah yang tak berujung. Mereka adalah mitra, dan Go Kingzong bahkan memberi mereka uang, jadi mereka datang untuk membantu Go Kingzong. Mereka tidak menyangka Go Kingzong akan langsung memberitahu mereka tentang urusannya sendiri seperti ini. Mengungkap kekurangan di depan umum, tampar wajah di depan umum. Baka, beberapa ninja senior lainnya segera mulai mengumpat. Namun Go Kingzong mengabaikan hinaan itu dan melanjutkan, negara naga kita memiliki sejarah ribuan tahun, dan seni bela diri negara naga memiliki sejarah yang panjang. Bagaimana para penjahat dan orang-orang dari negara lain itu bisa dibandingkan dengan kita? Benar-benar membenci, abaikan saja, seolah-olah dia sangat ingin mengalahkan Hiroshi Hirakawa. Akhirnya, dia melihat ke arah Ji Fei dan berkata, Ji Fei kita adalah pemuda yang luar biasa, bakat muda yang luar biasa, dia adalah perwakilan puncak seni bela diri negara naga di masa depan. Siapapun yang dapat mengalahkan Ji Fei akan menjadi nomor 1 dalam seni bela diri negara naga. Ledakan, kalimat terakhir Go Kingzong seperti bom atom yang meledak di stadion. Jika tadi dia masih mempermalukan Ping Chuan Hao, maka sekarang dia memuji Ji Fei habis-habisan, membuat Ji Fei membencinya, membuat semua orang membencinya, bahkan para pendekar negeri naga pun membencinya. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin menonjol, dan tidak ada seorang pun yang tidak ingin menjadi orang yang kuat. Banyak prajurit negeri naga datang ke sini hanya untuk menjadi terkenal dan membuktikan kekuatan mereka. Sekarang, Ji Fei sendiri membunuh mereka semua dalam hitungan detik, meninggalkan mereka tanpa cahaya sama sekali. Di depan Ji Fei, mereka bahkan tidak memiliki cahaya kunang-kunang. Ini adalah penghinaan besar dan ejekan tanpa akhir bagi mereka. Banyak orang yang dipenuhi amarah, banyak orang yang iri, cemburu dan penuh kebencian. Go Kingzong bersikap tenang dan kalem, kompetisi akan segera dimulai. Setelah berkata demikian, dia melihat ke arah kotak Ji Fei dan tersenyum cerah. Pada saat ini, tampaknya dialah yang mengendalikan segalanya. Pak Tuan memandang Ji Fei di sampingnya dan mendapati bahwa dia sangat tenang. Seolah-olah semua yang baru saja dikatakan Go Kingzong tidak ada hubungannya dengan dia.
seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tuan An tidak hanya diam-diam memuji Ji Fei atas ketenangannya, tetapi juga atas pikirannya yang luas. Ji Fei, kemarilah, aku akan menghajarmu sampai berkeping-keping dengan satu pukulan. Seorang pria Eropa dan Amerika berkulit putih yang tinggi dan berotot telah melangkah ke depan. Matanya dipenuhi dengan semangat juang dan ejekan. Desir, mata semua orang tertuju ke arah kotak Ji Fei. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli apakah Tuan An ada di sini atau tidak. Di mata mereka, mereka hanya ingin Ji Fei berdiri dan kemudian melihat Ji Fei dikalahkan. Mereka berharap Ji Fei akan dipukuli seperti anjing. Bahkan orang naga pun punya ide yang sama. Ji Fei, bagaimana kamu menangani masalah ini? Tuan An bertanya sambil tersenyum. Ji Fei tahu bahwa Tuan An sedang memeriksanya dan mengujinya. Dia berdiri dengan tenang, berjalan keluar ruangan, dan menatap kontestan Eropa dan Amerika di atas panggung. Kalian ingin menantangku, kan? Pria Eropa dan Amerika itu melihat Ji Fei tidak setinggi dirinya, apalagi sekuat dirinya, dan mulutnya melengkung dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia mengulurkan jari tengah kanannya dan membuat gerakan cabul, lalu mengaitkannya 2 kali. Ayo, biarkan aku memukulmu sampai mati. Arogan, kepercayaan diri, Ji Fei mencibir dan tidak berkata apa-apa, tetapi melihat ke arah Ping Chuan Hao dan yang lainnya. Saat Ping Chuan Hao melihat tatapan Ji Fei, dia menanggapi dengan ekspresi dingin dan membunuh di wajahnya. Hiroshi, haruskah aku maju dan berduel dengannya, lalu menghabiskan energiku sebelum bertarung denganmu? Ping Chuan Hao tercengang. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengambil inisiatif untuk menantangnya berduel. Benar sekali, kemarin aku melumpuhkan 3 ninja tingkat tinggi dan mengalahkanmu dengan mudah. Jika aku tidak membuang sedikit energi untuk melawanmu hari ini, bukankah itu seperti orang dewasa yang memukul anak kecil? Sebaiknya aku maju. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melangkah ke atas panggung. Baga, Nakano Ichiro, maju dan bunuh orang sombong ini. Ping Chuan Hao marah mendengar kata-kata Ji Fei. Menurut Ji Fei, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Ji Fei secara adil. Dia membutuhkan Ji Fei untuk menghabiskan kekuatan fisiknya sebelum dia bisa melawannya. Ini merupakan penghinaan baginya. Sungguh suatu penghinaan. Dalam kemarahannya, dia memberi perintah kepada Nakano Ichiro, seorang ninja senior di sebelahnya. Hai, Ichiro Nakano setuju dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ketika Ji Fei melihat Ping Chuan Hao mengirim seseorang ke panggung, senyum santai muncul di wajahnya. Ini adalah hasil yang diinginkannya. Dia ingin mengalahkan Ping Chuan Hao dengan cara ini. Sekarang, sudah selesai. Haha, Ji Fei, sepertinya ini sebabnya kamu pergi ke hotel untuk membuat keributan dengan Ping Chuan Hao kemarin, kan? Kata Bos An sambil tertawa. Maafkan saya, Tuan An. Penatua An melambaikan tangannya. Ini adalah teknik yang sangat pintar, dan ini juga merupakan simbol kekuatan sejati. Jika ada yang tidak yakin, mereka dapat maju dan bertanding dengan lawanmu yang kalah. Tuan An tertawa mengiyakan. Saya diam-diam terkejut dengan kecerdasan Ji Fei. Pada saat ini, ninja senior Nakano Ichiro telah naik ke panggung. Dia mengaitkan jarinya ke arah pemain Eropa dan Amerika dan menunjuk ke tanah. Kalian, berlututlah dan mohon ampun sekarang juga. Brengsek. Para pemain Eropa dan Amerika melihat bahwa Ji Fei tidak muncul, tetapi yang muncul adalah rekan senegaranya yang lebih pendek dari Yang. Mereka begitu sombong hingga wajah mereka hampir berubah marah. Sambil mengumpat,
Dia mengarahkan tinjunya yang sebesar mangkuk berukuran sedang itu langsung ke arah Ichiro Nakano. Dia ingin menjatuhkan Ichiro Nakano dengan satu pukulan. Angin kencang dari tinju itu tampaknya menyebabkan embusan angin bertiup di udara sekitarnya. Ichiro Nakano tampak goyah karena pukulannya dan bergoyang, dan tinju itu hampir mengenai wajahnya. Ichiro Nakano tidak menghindar. Para pemain Eropa dan Amerika sangat gembira di dalam, tetapi mereka sebenarnya takut, pergilah ke neraka. Tingkatkan kecepatan, tenaganya bertambah cepat. Hasil tubuhku bergerak maju. Terasa seolah-olah seseorang telah memukulku. Kemudian, aku merasakan sakit di bagian belakang bokongku. Seluruh tubuhku kehilangan keseimbangan dan aku bergegas menuju panggung. Ledakan, tepat saat tubuhnya hendak jatuh dari panggung, tubuhnya terbang kembali dan jatuh tertelungkup di panggung. Dan kaki Ichiro Nakano sudah berada di wajahnya. Ternyata pada saat terkena pukulan itu, Ichiro Nakano menghilang dari pandangan dengan kecepatannya, lalu menaklukkan lawannya dengan 2 jurus. Para pemain Eropa dan Amerika yang ada di bagian bawah kaki ingin sekali mengumpat, namun mereka langsung merasakan kekuatan yang keluar dari kaki Ichiro Nakano. Mereka pun begitu ketakutan hingga langsung terdiam dan tidak berani bersuara. Siapa lagi yang datang? Ichiro Nakano menatap penonton dan berteriak keras. Terjadi keheningan total di antara para penonton. Meskipun kedua orang itu baru saja bertarung sederhana, kekuatan dahsyat yang dimiliki salah satu dari mereka dan kecepatan kilat yang dimiliki oleh yang lainnya telah membuat mereka melihat kekuatannya, dan banyak orang menjadi sangat takut hingga mereka tidak berani berbicara. Hiroshi Hirakawa duduk di sana, merasa sangat bangga. Ia selalu merasa dirugikan dan bahkan malu atas apa yang terjadi kemarin. Pada saat ini, Ichiro Nakano menginjak lawannya, yang sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Ini adalah waktu terbaik untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Dia menutup matanya dan mengalihkan pandangan. Siapa yang belum yakin? Teruslah naik. Ketika ninja senior lainnya melihat tidak ada seorang pun yang naik, mereka juga mulai berteriak di bawah, dan keadaan di bawah pun menjadi semakin sunyi. Menatap para prajurit negara naga di depannya, apakah kalian semua tidak berguna kecuali Ji Fei? Sangat arogan dan penuh dominasi. Para prajurit negara naga di barisan depan sangat marah hingga gigi mereka gatal dan tangan mereka terkepal. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani berdiri. Karena mereka tidak sebanding. Go King Zong, konferensi seni bela diri macam apa yang kamu adakan? Apakah kamu hanya akan membersihkan tempat itu? Suara menggoda Ji Fei terdengar di dalam kotak. Bersambung.